Sebelumnya saya mau terima kasih kepada teman-teman media semua yang sudah hadir, terima kasih dan juga buat keluarga. Eh, Pertanyaannya yang membuat kami tertarik di kumpulin ini sebenarnya banyak banget ya. Terutama buat saya pribadi, karena kan isu terhadap lingkungan ini kan udah bertahun-tahun diperjuangkan oleh Ibu Nadine ya. Iya, betul sekali. Dan dia bertahun-tahun memberikan edukasi kepada teman-teman di saudara-saudari di luar sana. Saya tuh ngikutin pergerakannya beliau kan. Ya. Dari situ saya juga ngeliat kayak, oke, kayaknya kalau hanya edukasi aja dan Nadine selama ini dia perjuangkannya itu aja tuh kurang cukup gitu. Begitu kita mendengar presentasi dari bapak-bapak yang memiliki hati nurani yang hebat ini, Amin. ya, lalu tergeraklah hati saya juga. Iya. Jadi kalau kita cuman bantu doang sih, enggak sih, kayak kita harus join deh, karena ekosistem ataupun juga platform yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gogi tadi, ada triple tech-nya gitu tuh membuat kita tuh melihat ini ada peluang besar buat semua orang, terutama buat pengumpul ataupun pemulung dan juga lapak, untuk bisa menaikkan taraf ekonomi mereka dan juga bisa meringankan pekerjaan mereka. Dan di sini saya melihat ya, ini nih perjuangannya Nadine selama bertahun-tahun ini. Kalau hanya membantu kumpulin aja tuh Ya. Bisa, tapi kalau kita bisa ikut di dalam kumpulin ini akan menjadi lebih baik. Dan itu dia, saya tipikal orang yang percaya dengan adanya kolaborasi itu membuat kita semakin besar. Dan saya yakin misalkan kita pun semua bisa menjadi bagian dari keluarga kumpulin, bahkan teman-teman media terutama Ya. Begitu teman-teman media menjadi keluarga dari kumpulin, ya kita akan menjadi sebuah kolaborasi yang lebih luas lagi. Dan ini bisa hanya bisa memberikan peluang ekonomi kepada teman-teman di luar sana, dan juga bisa mengedukasi secara cepat untuk orang-orang di luar sana juga. Jadi kami tertarik sekali. Luar biasa. Luar biasa. Sebagai saksi adalah waktu itu kita sempat syuting di rekanan kita, partner kita di Semarang. Waktu itu kita udah nyiapin skrip segala macam untuk ngobrol sama pengepul, sama pemulung segala macam. Dan akhirnya skrip itu nggak kepake. Dimas dan Nadine akhirnya menjadi diri mereka sendiri dan mereka bertanya dengan sesuai apa yang ada di hati dan pikiran mereka. Gitu. Jadi kebayang banget bahwa memang apa yang tadi disampaikan Dimas ya itu tergambarkan pada saat kita waktu itu syuting ya. Kita lepas. Jadi kita benar-benar nggak nemenin. Pada saat lagi masuk ke pengepul kita cuma kenalin, iya ini Pak waktu itu ada pemulung, ini Mas Madon namanya ya kalau nggak salah itu. Oke, terus tiba-tiba kita mundur semua, terus tiba-tiba mereka ngobrol aja bertiga malah sama Mas Madon. Begitu juga masuk ke pengepul. Jadi memang tadi apa yang disampaikan Dimas kalau menurut saya works banget sih gitu. Jadi memang ya karena Dimas dan Nadine adalah pekerja seni, di mana segala-galanya itu kurang lebih bekerja dari hati. Dari hati. Itu. Kayak lagu dong. Dari hati. Oke, tua banget. Oke, pertanyaan untuk Mbak Nadine. Kan Mbak Nadine kan tentunya sudah dikenal sebagai aktivis lingkungan. Sebut namanya ya, si Soldier dong. Luar biasa. Teman-teman ada si Soldier. Teman-teman si Soldier. Tolong digangguin mereka tuh. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana keterlibatan dikumpulin ini? Apakah ya maksudnya apakah segitu sejalannya sama baik itu kepribadian maupun secara profesional? Karena kan kita berbicara ini as a ya startup company lah ya ibaratnya. Silakan Mbak. Segitu sejalannya banget. Ini salah satu harapan saya, Dimas dan si Soldier, kita ke langkah yang berikutnya. Amin. Amin bisa lebih mengacak-acak lagi persampahan Indonesia inilah gitu. Dan salah dong. beneran Ya, bener. pas diajak kumpulin, siap-siap nih kita berdua acak-acakin dengan kerendeman kita berdua, ide-ide yang mungkin tidak masuk akal tapi akan masuk akal setelah ada buktinya nanti. Dan ini mungkin teman-teman dari si Soldier atau teman-teman media mungkin sangat familiar kalau Nadine bikin acara pasti nggak mau ada botol plastik, iya nggak? Iya teman-teman si Soldier pasti tahu banget, iya kan? Tapi kali ini kita berbeda nih. Di sini nih sponsornya malah ini. Bukan sponsor sih yang mensupport kegiatan kita. Kenapa? Karena solusinya ada di kumpulin. Iya. Ya kan? Iya kan? Emang bener sih kalau ini nggak habis ya akan dituang kok. Sorry pinjam ya Bapak ya ke tumbler. Ini kenapa fungsinya tumbler tuh emang
kalau air putih di botol plastik ini nggak habis, Betul. Mas bawa supaya nggak haus di jalan. Betul. Tapi dari hasil botol ini, dari kumpulin ini bisa memproduksi menjadi barang yang lain, yaitu flex yang dari PET ini bisa berguna dan bisa dijadikan banyak sekali, dan juga kita bisa membantu si pemulung, si pelapak, dan itu menjadi sirkular ekonomi yang sangat baik sekali gitu. Tapi memang kita butuhnya komunikasi yang baik supaya tidak ada miskomnya itu. Dan botol dari plastik ini labelnya, begitu juga tutupnya ini pun juga bisa difungsikan dengan baik. Jadi punya nilai lagi, dan itu yang orang harus tahu bahwa ini bukan hanya sekedar membuang sampah habis itu bye, tapi kita harus ingetin terus bahwa sampah ini ada nilainya dan bisa bermanfaat bila kita tahu mau dibawa kemana. Iya. Nah, betul jadi ya sekali. makanya tumben-tumbenan kita Nadine ada botol plastik seperti ini karena kumpulin mencacah kembali. Betul. Biarin aja si kumpulin jadi heboh lagi, pusing mikirin caranya seperti apa, karena memang itu tugasnya si kumpulin. Betul. Biarin aja dia puyeng deh. Setuju Nah, banget. dan kita juga bisa ngajakin SDM-nya pun juga, mereka antusias sekali memilah-milah, terus membersihkan, karena tahu bahwa ini arahnya jelas, karena kita transparansinya yang kita utamakan ya, benar-benar kita prioritaskan.